Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan video tentang bagaimana berita terupdate tentang bagaimana kita sudah melihat pertandingan Indonesia melawan Gini, yang akhirnya Indonesia harus kalah dan harus puas dengan kekalahan 1-0. Tapi kita harus tetap mengapresiasi karena mereka sudah berjuang sampai sejauh ini dan sudah menunjukkan mental yang kuat, mental yang teruji ketika mereka menghadapi tim kuat seperti Gini, yang dimana postur-postur pemainnya tinggi-tinggi tapi mereka tidak terintimidasi. Mereka tetap mampu untuk menunjukkan pertandingan performa yang terbaik, sekalipun di lini belakang seperti Nathan Cho itu kerap kali melakukan blunder-blunder, kesalahan-kesalahan, tapi untung saja tidak berbuah gol bagi Gini ya. Ya, tapi kesalahan-kesalahan seperti itu biasa terjadi. Tapi ya harus diintrospeksi teman-teman hal seperti itu. Oh, it's 3 against 2. Huge opportunity this for Gini to take. Nggak ada sentuhan itu loh. Take the lead. Algacin Bar's heels were clipped. Was that their final known goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Wasit. Lagi-lagi timnas Indonesia harus bertarung dengan 13 pemain timnas Guinea. Ya, nggak salah denger kok, 13. 12 pemain dan 1 wasit. 13. Wasit kali ini memang bukan dari ajang AFC. Namun beberapa keputusannya membuat Indonesia semakin terpuruk. Momen satu adalah saat penalti pertama. Seperti yang kita lihat, Wita melakukan kesalahan yang berbuah penalti. Dia seperti melakukan sebuah gerakan yang membuat pemain Guinea terjatuh. Ya, itu sebuah pelanggaran. Namun Wita melakukannya di luar kotak penalti. Tak bisa dipungkiri lagi, keputusan wasit itu sudah bulat. Wasit langsung membuat keputusan bahwa Wita menjatuhkan pemain Guinea di dalam kotak penalti. Aduh, memang wasit ini. Momen 2, pelatih Sintayong dihukum kartu merah di laga Indonesia versus Guinea. Itu gara-gara Sintayong protes wasit yang menghadiahi penalti kedua buat Guinea. Di menit ke-72 Guinea dapat penalti kedua. Itu setelah Algacin Bar ditackle Dewangga di dalam kotak penalti. Para pemain Indonesia protes, termasuk pelatih Sintayong. Sin berteriak bol alias bola kepada wasit. Wasit sempat menenangkan. Sin tetap berteriak dan dihukum kartu kuning. Sin tidak mengerem, terus mencak-mencak dan kartu kuning kedua melayang, berujung kartu merah. Kalau kita lihat replaynya, Dewangga memang melakukan tackle. Namun kaki Dewangga mendapati bola dahulu ketimbang kaki dari pemain Guinea. Bola itu loh, buku nih wasit ini. Itu yang bikin aku Entah apa yang pesimis, membuat teman-teman. wasit ini ingin merugikan timnas kita. Ada apa dengan sepak bola internasional? Ada apa? Apakah karena nikel yang dihentikan Pak Jokowi mereka emosi? You got this, fam, just keep pushing on through it. One day you'll look back so glad you pursued it. Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do.
Ada apa dengan sepak bola internasional ini? Kurang ajar kan mereka, teman-teman. Ya, wasitnya itu seperti sudah menjadi bagian dari para pemain lawan ya. Kurang ajar. Aku sampai pesimis emosi dengan bagaimana. Apakah mereka emosi karena Indonesia ini makin hari makin maju? Oke, kita stop aja semua bahan mentah ya. Ayo Pak Prabowo, kami rakyat Indonesia dukung. Hentikan semua proses pengiriman bahan-bahan mentah. Semuanya Pak, hentikan biar mereka habis-habis di sana. Ya kurang ajar. Apakah dampak dari Pak Jokowi bikin mereka kesal? Ya Uni Eropa kesal karena menghentikan nikel, bauksit, dan mineral-mineral mentah lainnya. Apakah mereka kesal karena hal itu sampai di bola mereka mau bawa-bawa, dan tetap ya ketika mereka mendengarkan nama Indonesia, ayo wasit mainkan, kalahkan mereka. Nah, seperti itulah mungkin ya. Bikin gemes saja teman-teman ya. Jadi pesimis, orang-orang pesimis. Ya gimana? Kualitas pemain mentalnya sudah bagus, sudah mulai naik ya. Coachnya itu sudah baik, tapi aduh, ketemu dengan wasit-wasit yang selalu merugikan pemain kita. Ya coba kalau pelanggaran seperti itu dilakukan oleh pemain Cina ya kepada timnas Indonesia, paling nggak akan dikasih penalti, taruhan teman-teman ya. Namanya wasit kalau dari awal udah curang, pasti nggak bakalan menguntungkan Indonesia. Apa ini kan terlihat jelas. Sampai kasihan Sintayong, sampai emosi ya. Sampai dihadiahi kartu kuning. Mungkin dalam perjalanan sejarah Sintayong jadi coach hanya di Indonesia dia selalu merasakan hal seperti ini. Dia pasti merasakan bagaimana ada permainan ya di dalamnya. Ada permainan oknum-oknum yang membuat Indonesia itu benar-benar kehilangan kepercayaan diri karena sudah tahu wasit mencurangi. Ya, mau gimana lagi? Kalau sudah terjadi teman-teman, mau gimana lagi? Kita harus gimana lagi coba? Kita harus mengadu kepada siapa lagi? Hal-hal seperti ini terus saja terjadi kepada timnas kita. Ya, giliran ada VAR, wasit VAR-nya itu dari Thailand. Giliran ada VAR, Indonesia melakukan seharusnya itu pelanggaran buat Indonesia karena ada VAR. Wasit pura-pura munafik alasan lihat VAR dan kemudian membatalkan pelanggaran untuk Indonesia. Giliran nggak ada VAR, ya hal-hal yang seperti ini yang kita lihat itu menjadi sebuah keputusan yang merugikan ini. Aku gimana sih? Sudahlah, berikan semangat aja kepada timnas kita. Nggak perlu saling menyalahkan, nggak perlu mencaci, menghujat. Kita harus mengapresiasi pencapaian dan perjuangan mereka sampai detik ini ya. Aduh, mau bilang gimana lagi ya, ada apa dengan sepak bola internasional ini, asem lah. Terus di kolom komentar pendapat kalian. Saya Vicky Pamit, see you in the next video and God bless, bye guys.